Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliq al-mannan alladhi anzal al-Qur'an al-'azim tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fi sudurin nasi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pengurus Yayasan Nurul Iman yang kami muliakan, para asatidzah dan segenap karyawan di Yayasan Nurul Iman yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini menjadi satu kesempatan yang berharga khususnya bagi kami. Kami merasa sangat terhormat bisa menyambung tali ukhuwah dengan segenap pengurus, pengajar, karyawan di Sekolah Dasar Islam atau Yayasan Pendidikan Nurul Iman. Jazakumullah khairan. Dan saya sendiri berharap semoga ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhai olehnya, dan menjadi saksi besok di hadapan Allah bahwa kita pernah bertemu di salah satu majelis di tempat ini, di tempat yang terbaik ini, insyaallah ta'ala. Dan sebagaimana apa yang ingin diharapkan juga, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa satu kegembiraan tersendiri berada di tengah-tengah orang-orang soleh dan solehah seperti saat sekarang. Wala ahsabu wala zaki alai ahada. Dia pernah mengatakan, Inni uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku mencintai berada di tengah orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian dari mereka. La'ali an anala bihim asy-syafa'ah. Sekiranya aku bermohon kepada Allah, aku bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci siapa saja yang berkumpul dengan orang-orang yang barang niagaannya itu adalah kemaksiatan. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Meskipun apa yang kami bawa dengan apa yang mereka bawa itu adalah sama. Maka disinilah satu keistimewaan dan kebahagiaan tersendiri Allah takdirkan untuk kita semuanya berada di tengah lingkungan yang soleh seperti saat sekarang ini, berada berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan menambah kebahagiaan kita pula pada kesempatan kali ini bahwa kita masih berada di suasana Syawal 1445 Hijriah, dan hari ini kita sudah tanggal 10 Syawal, masih di awal-awal Syawal. Dan tak lupa pula kami pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal saleh kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya dalam kondisi yang baik di tahun-tahun ini. Amin Allahumma amin. Dan izinkan kami pula mengucapkan permohonan maaf kalaupun ini sebenarnya bukan makom saya untuk hadir di tempat yang mulia ini.
Ya, saya sebenarnya tidak layak ya, ini bukan basa-basi namun betul-betul permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau keberadaan saya di sini tidak seperti ekspektasi yang diharapkan. Gitu ya. Saya ini ya ibarat ya daratan akar pun jadi. Harusnya Ustaz Amin yang lebih afdal untuk duduk di sini ya. Tapi beliau malah duduk di sana, dan Ustaz Zainal, Ustaz Ridwan, para asatidzah yang ada di sini. Allah yarda alaikum. Dan saya kemarin dimintain untuk mohon maaf ini kode kali ya, suruh dipercepat. Baik. Kafan labi babil isyarah. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat saja. Terima kasih. Karena udah jam 11 masanya. Ini jam-jam kritis masanya. Saya lihat ini wajah-wajah qiyamul semuanya ya. Sehingga jam-jam ini jam-jam kritis ya. Baru dimulai aja dah bismillahirrahmanirrahim wa amut. Ini di tempat lain ya. Kalau di sini enggak, kelihatannya semangat semuanya. Baik. Sengaja suara saya memang habis ini lirih, tidak semangat. Jadi tribelnya enggak usah diutak-atik aja, Pak. Biasa aja, biar semakin fokus. Ini nggak enak didengar ini. Coba dikurangi lagi. Waduh, Pak, jadi sound system ini ya. Baik. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oke, bisa didengar ya. Oke, bagus. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Hayakumullah. Di kesempatan yang singkat ini tadi diberi amanah kultum ya, kuliah terserah antum gitu ya saja. Jadi sampai maghrib atau sampai isya nanti gitu. Jadi saya singkat saja di kesempatan yang penuh barakah ini. Saya ingin mengingatkan tentang 3 hal penting, khususnya untuk diri kami sendiri ya, dan juga para ustadz-ustadzah, pengurus yayasan pendidikan. Hal yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan untuk kita semuanya dengan takdir yang baik. Yaitu Allah menghadirkan kita, melibatkan kita terlibat dalam sebuah amalan agung, amalan yang mulia. Yaitu apa? Tarbiyah. Pendidikan, ta'lim, tarbiyah. Ini satu kesempatan yang luar biasa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadi harus kita pahami, ini nikmat, wallahi, ini nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Wallahi. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tentang masa ini. Kita dilibatkan dalam sebuah amalan agung, yaitu berkait dengan tarbiyah wa ta'lim. Kenapa ini satu amal yang agung? Ya, betapa banyak kita dengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas terkait dengan keutamaan-keutamaan tentang masalah ilmu, wa ashabi, dan pemiliknya, dan orang yang mencari. Ini luar biasa. Dari sekian itu setidaknya kita teringat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang dilibatkan, terlibat dalam dunia pendidikan, setidaknya dia akan mendapatkan 3 keistimewaan atau 3 penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terangkum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min khamsah." Rabbah illa min salat. Ngata saja ini. Illa min salat. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu. Dan orang yang terlibat dalam pendidikan mendapatkan ini semuanya. Allah. Dia sedekahkan tenaganya, dia sedekahkan pikirannya, dia sedekahkan harta bendanya. Untuk apa? Untuk ini semuanya. Dia dapat ini semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sedekah ini, sedekah jariyah ini bukan dipahami hanya sifatnya physically bangunan, tidak.
setiap apa yang kita korbankan dalam rangka untuk kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, sadar. Kemudian ilman yuntafa'u, jelas kita terlibat dalam masalah ini. Wa hatta orang yang bersih-bersih pun juga terlibat dalam masalah ini. Betul atau tidak? Jadi jangan pernah rasa doa ukur jadi tukang sapu tok Mas, enggak. Tapi terlibat dalam masalah ini. Dia ngajarkan dengan bentuk yang lain, bentuk hal, bentuk praktek langsung, ngeresiki sekolah. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu. Kita berupaya untuk menghadirkan generasi-generasi yang soleh. Meskipun kita tahu anak-anak di sini bukan anak-anak biologis kita, namun mereka adalah anak-anak akademis kita, betul? Mereka bukan anak-anak biologis kita, namun anak-anak ideologis bagi kita, betul? Itu yang harus kita pahami. Dan doa mereka akan terus mengalir kepada kita selama mereka mendoakan kita. Maka inilah yang diharapkan oleh para ulama. Para ulama ketika ngajar itu yang diharapkan bukan gajinya, meskipun gaji jadi pikiran, ya. Itu pikirannya manajemen, ya. Tapi yang menjadi hal yang diorientasikan oleh para mereka adalah ad-da'wah an dhahril ghaib. Doa dari para murid-muridnya. Doa yang tulus dari para murid-muridnya. Dan inilah ustaz-ustaz sekalian, rekan-rekan yang berjuang di dunia pendidikan ini, kita setidaknya mendapatkan 3 hal ini. Jadi suatu perkara yang besar. Ketika perkara yang besar tentu saja dibutuhkan apa? Struggle yang tinggi. Innamal aizamal jaza ma'izami al-bala. Itu dah sifatnya sunnah kauniyah Allah. Aksiomatik. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya harus die hard, no pain, no gain. Oke? Iya, sunnah kauniyah. Pengen mendapatkan sesuatu yang besar kok nggak ada usaha. Kalau ada yang ngerang seperti ini, guyur pakai air supaya bangun. Dia mimpinya terlalu dalam, ya. Ngaco itu mimpi. Mau mendapatkan sesuatu yang besar itu harus die hard. Struggle-nya tinggi. Nah ini. Jadi ini satu hal yang harus kita rasa syukuri, Allah libatkan kita di dalam dunia pendidikan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tadi berapa yang mau saya sampaikan? 3 ya, alhamdulillah ini sudah pertama. Sekarang kedua, alhamdulillah. Ya. Makin cepat makin bagus. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ini kan acara mukadimah. Acara intinya untung, karena ada bau soto di sana kelihatannya. Ya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan diri kami sendiri dan juga kepada asatidzah semua yang terlibat dalam dunia pendidikannya adalah apa? Sebuah bahaya yang mengancam kita hari ini. Fenomena yang sangat harus kita antisipasi. Saya membahasakan, mungkin dengan bahasa sendiri, terserah nanti bisa debatable ya. Yaitu terkait dengan pragmatisme lembaga pendidikan. Ya. Bersikap pragmatis. Ini yang bahaya. Kita tahu, pragmatis itu berarti ya sikap yang sifatnya praktis, instan, dan apa yang cepat bagi saya. Dan itu menghasilkan, menguntungkan. Ya, pragmatis otomatis melahirkan sikap oportunis. Otomatis. Ya. Dan kalau sudah oportunis, itu sudah mendekati ambang tipis dengan kemunafikan. Jadi alur logikanya seperti itu. Dan ini berbahaya. Fenomenanya apa? Apa yang menjadi dalil bagi saya untuk kemudian kita harus antisipasi dalam masalah ini? Yaitu fenomena yang salah satu contoh. Kita terjebak dalam pragmatisme pendidikan adalah apa? Misalnya, cari pengakuan, sertifikasi. Ben didelok wong liya di sekolah bonafit, sekolah itu akreditasi dari Harvard University, Oxford University, Madinah, Mekah, bla 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 bla.
cari pengakuan. Ya. Berlomba-lomba untuk cari pengakuan. Supaya apa? Goal settingnya ada apa? Meningkatkan market. Halo, betul atau tidak? Otomatis jelas yang menjadi strategi marketingnya adalah bagaimana kita meraup ataupun menerima, mencari murid sebanyak-banyaknya. Yes or no? Yo yes no, wah nek jawabannya ono bingung aku. Yes ya, yes nek no ngono lho kok yes no gitu. Baceto. Nah ini hati-hati. Ustaz-ustaz sekalian, para pengurus yayasan juga ini hati-hati. Jebakan-jebakan pragmatisme ini hati-hati. Cari murid sebanyak-banyaknya. Padahal orang kalau mendapatkan murid itu amanah atau nikmat. Yang namanya amanah itu sesuatu yang harusnya dijauhi atau didekati. Kalau dalam perspektif Islam, amanah itu sesuatu yang berat. Bukan alhamdulillah dapat amanah wakaf sekian. Itu harusnya innalillahi. Begitu pula dalam hari amanah, dapat santri banyak, dapat murid banyak, itu kita jangan tafakhur dan berbangga-bangga dalam masa ini. Ini ujian berat bagi lembaga pendidikan. Nah ini, maka ketika pragmatisme ini muncul, maka yang terjadi adalah pendidikan yang berlangsung itu sifatnya hanya sandiwara. Maka sekali lagi ini istilah saya tadi, terjadinya sandiwara pendidikan. Yang namanya sandiwara, tahu kan? Sandiwara berarti ada peran, ada penonton, dan yang namanya sandiwara itu yang menjadi targetnya adalah apa? Kepuasan. Betul atau tidak? Senangnya penonton, tepuk riah penonton. Wah, top. Entertainnya tinggi, bagus, lucu, dan seterusnya. Jadi yang difikirkan adalah bagaimana penonton itu supaya mereka mendapatkan kepuasan-kepuasan rasa. Kemudian pemainnya, namanya juga pemain, hanya menampilkan peran. Dan perannya itu apakah selamanya? Enggak, temporer. Begitu wis turun dari panggung, free. Ya, kembali ke asalnya. Betul atau tidak? Dan itu yang terjadi. Aku yang ngajar jadi guru. Etok-etoknya jadi guru. Gitu. Begitu pulang dari rumah, udah setan meneh. Wali ya dibilang. Ketika jadi guru, primus, priamukam santun. Yes. Begitu pulang, jadi primus juga, priamuka setan. Wali ya dibilang. Ya kan? Apa? Istilahnya lagi? Itu yang terjadi. Sehingga yang santri pun, murid pun juga akan merasakan, wah, yang penting mlebu kelas, saman. Yang penting ini wis hanya belajar tanpa ada. Ini yang terjadi. Yang penting aku lulus sekolah ini, itu ijazah rampung. Dan kembalinya muaranya kepada apa ya? Sifatnya itu di materialistik. Ben itu kerja dan seterusnya. Nah inilah sebuah sandiwara. Dan kita dibuat kaku secara protokoler. Sing jenengi sinau kuwi secara tidak langsung ditanamkan secara indoktrinasi selama di sini 6 tahun misalnya, kalau kita SD misalnya. Sing jenengi sinau kuwi ya ning mlebu kelas. Di luar kelas ya dudu sinau. Di luar kelas bukan belajar. Begitu keluar dari kelas ya wis iku ra sinau meneh kan gitu. Nah apa? Dolan. Having fun. Selesai. Nah niki Bapak Ibu sekalian, pragmatisme pendidikan yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita kejebak dengan itu. Memang secara kenyataannya faktanya iya kita butuh murid ya butuh murid. Tapi kan membedakan apa? Tujuannya tadi. Kalau tujuannya dalam rangka hanya sekedar untuk mendapatkan income, nah ini hati-hati.
Pragmatisme nanti akan muncul, yang akan mendominasi. Dan bahayanya adalah ketika pragmatisme ini terjadi di tengah-tengah lembaga pendidikan, pendidikan akan mengalami disorientasi, kehilangan arah. Otomatis arahnya absurd, nggak jelas. Kita mau kemana itu nggak jelas. Bukan kepada mardhatillah, tapi mardhati hawa nafsu. Waliyadzubillah. Udah otomatis, ya. Udah disorientasi, jelas. Yang namanya pragmatis itu akan membawa seseorang tanpa dia sadari untuk menghalalkan segala cara. Sing penting itu sertifikasi P carane. Bayar joki rapopo. Sing penting ada ordal, orang dalam nggak masalah. Ya kan? Atas bantuan paman it's okay. Ya kan? No problem. Yang penting goal gitu ya. Meskipun nanti di ujungnya ada sengketa, pikir carry. Wah. Besok mau diumumkan ya dengan dua-dua. Loh kok ke sana sih? Oke, kembali lagi ke laptop. Di shooting masalahnya, hati-hati kena delik. Oh, diedit ya. Nah ini Ustaz-ustaz yang harus kita pahami. Jadi seakan menghilangkan orientasi dan kemudian membawa kita pada sifat-sifat oportunis, sifat-sifat kemunafikan dan bahkan menghalalkan segala cara. Waliyadzubillah. Yang penting sekolah kita terkenal bicarane. Yes, kono kuwi. Dan melupakan substansi dari pendidikan itu sendiri. Nah ini pragmatisme yang terjadi seperti itu. Ya. Tidak memikirkan kualitas lagi, yang penting kuantitatifnya. Nggak mikirkan lagi bagaimana guru itu seharusnya yang ideal, nggak mikir lagi idealisme. Yang penting dia dapat fulus, cuan yang banyak. Ya. Begitu ada peluang untuk yang penting cuan, ya udah itu yang dikejar. Waliyadzubillah. Sehingga akan terjadi kehilangan arahnya. Ya. Dan dengan sendirinya pragmatisme ini berujung pada apa? Muaranya kepada kehancuran. Otomatis. Semua yang tidak untuk Allah pasti akan hancur. Sebaliknya, semua untuk Allah pasti akan dikatakan. Maka nalillahi fa huwa abqa. Inilah Bapak Ibu sekalian jamaah dirahmati Allah SWT. Para guru, para ustaz-ustazah yang kami muliakan, jangan sampai kita terjebak dalam masalah ini. Ya. Kita harus pegang idealisme kita sebagai sebuah lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan yang sudah mendeklarasikan sebagai lembaga pendidikan Islam. Namanya Nurul Iman. Ini nggak main-main lagi. Kita harus berupaya semaksimal mungkin al-ism ala al-musamma. Nama itu sesuai dengan zatnya sesuai dengan namanya. Al-ism ala al-musamma. Jangan hanya sekedar jargon Nurul Iman, Al-Muttaqin, apalagi wah jenenge apik-apik kabeh. Ya. Tapi substansi dari pendidikan ini lupa bahwa kita mau ke arah mana dan apa yang harus kita lakukan dengan dasar apa, kita lupa ini semuanya. Yang penting ngikuti tren aja. Tren yang gawe SDT kabeh. Padahal tanggane wis SDT jejere gawe SDT. Kan hanya sekedar tren-tren aja. Itu salah satu sifat pragmatis saya gitu. Bapak Ibu sekalian jamaah macam-macam. Cici wis nek pondok iki gawe pondok meneh. Kan gitu. Wah, sampai akhirnya menjadikan sebuah semuanya bukannya syuddu ba'du ba'du, namun yang terjadi adalah yadribu ba'du ba'du. Bukan saling menguatkan, namun yang terjadi rivalitas. Sehingga yang terjadi ada saling sikut menyikut sana ke sini. Ya. Perang dagang hasilnya kan gitu. Wes aja sekolah ning kono neraka, sekolah surga kene. Wah, gitu. Sampai seperti itu. Hari ini kan gitu, Pak. Sama hari ini. Beda ustadz aja lu gue N. Betul atau tidak? Beda sekolah, bisa juga kayak dulu gue N. La salam wala kamam. Ya. La salam wala kalam. Barok. Ya kan? Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, para guru dan ustadz sekalian. Nah, ini yang terjadi, ini adalah sebuah dampak dari fenomena apa yang kita katakan hari ini. Dan ini bukan dikatakan saya sendiri aja, juga para guru-guru besar mengatakan ini. Di pragmatisme
dalam lembaga pendidikan ini harus sangat sempit. Maka yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan harus setidaknya memegang prinsip-prinsip utama. Yang pertama, idealisme kita ini harus kemana? Idealisme kita harus kita tinggikan, kita tonjolkan. Kemudian rasionalitas kita juga harus kita tonjolkan. Kemudian juga dari sisi objektivitas ini harus kita tonjolkan, kita pegang. Jadi ini adalah lembaga pendidikan. Ini bukan lembaga perusahaan manufaktur yang tujuannya untuk mendapatkan income profit sebanyak-banyaknya. No. Tapi kita ini lembaga pendidikan. Yang kita urus siapa? Manusia, bukan barang. Catatan pentingnya di sini. Kita ini lagi berurusi siapa sih? Ngurusi manusia, santri, guru. Ini manusia semua. Oleh sebab itu, di poin yang ketiga, alhamdulillah, terakhir. Ya. Sebentar lagi mau selesai. Yes. Yang ketiga, cekak asmawan gitu. Yang ketiga ini saya coba lalu apa solusinya? What have to do? Apa tahlilnya apa? Ya. Tidak ada cara lain, jalan lain menghadapi zaman-zaman fitnah seperti saat sekarang ini, khususnya fitnah-fitnah pendidikan hari ini. Ya, jadi semua aspek kena fitnah semua ini. Di Polexos, Budhankam, termasuk dalam masalah pendidikan, ini kita juga terkena derasnya arus mainstream fitnah ini. Yang kita tadi sedikit fenomena saya paparkan tadi ya. Maka tidak ada cara kecuali hanya satu, kita kembali lagi ashalatut ta'lim wa tarbiyah, menuju pada keotentikan tarbiyah wa ta'lim itu ashalah, isi ashalah. Kembali ke asalnya. Asal kita apa? Yaitu iman dan Islam. Maka usul tarbiyah al-Islamiyah ini harus kita pegang. Ya. Maka coba ini sekedar ala sabili tadzkir, ini sekedar mengingatkan saja Ustaz-Ustaz. Apa yang saya sampaikan sebenarnya bukan hal yang baru. Sekedar reminder saja ya, ala sabili tadzkir. Saya yakin semua yang sudah kuliah di bidang tarbiyah, PAI mau membahas masalah ini semua. Secara umum usul tarbiyah Islamiyah itu kan udah terangkum dari dua aspek saja, i'tiqadiyah dan ta'abudiyah. Tidak lepas dari dua hal itu. I'tiqadiyah dan ta'abudiyah. Kita membawa anak-anak, membawa guru-guru itu harus menuju pada dua rel besar ini. I'tiqadiyah, ta'abudiyah. Luar dari rel ini, ya wes, bablas, hilang. I'tiqadiyah jelas, rukun iman, rukun Islam, perkara para i'tiqadiyat ini harus dipegang. Jangan sampai lepas dari ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini harus dipegang. Ya. Jangan sampai nanti malah itu tadi ya, kalau sudah oportunis nanti wah udah pragmatis, oportunis, wis yang penting nenek bantuan apa kon tanda tangan melu iki melu wae, tersandra nantinya. Jadi dia enggak Ahlussunnah wal Jamaah namun ahlul fulus wal musa'adah. Ini yang berbahaya. Aspek yang kedua, usul yang kedua adalah ta'abud. Jadi kita ini beribadah kepada Allah. Tidak bisa keluar dari koridor kerangka ibadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah ya tentunya harus ikhlas lillahi azza wa jalla dan juga mutaba'atur rasul. Jadi pokoknya di sini. Ya. Dua rel ini yang harus kita pegang. Kalau di breakdown lagi sampai maghrib nanti ya. Jadi kita ingatkan saja, reminder saja ala sabili tadzkir. Dua hal ini, usul i'tiqadiyah, usul ini. Maka perlu untuk kita murajaah. Hayatul ilmi bil mudzakar wal murajaah, kata para ulama. Hidupnya ilmu itu ya dengan murajaah mudzakar ini. Jangan sampai kita udah dapat S1, S2, S3, wes selesai belajar, wah salah, hati-hati. Justru dengan murajaah mudzakar ini, agar kita jangan sampai mengalami disorientasi dalam mengawal lembaga pendidikan yang sudah kita rintis selama. Tadi pinten Ustaz Zainal 90 pinten ya ini? 98. Berarti sudah berapa? Sekarang 2024. 27
26 tahun ya, kurang lebih 26 tahun. Ya. Masya Allah. 26 tahun bukan waktu yang singkat. Bapak Ibu sekalian, para guru, para ustadz-ustadz sekalian. Jadi harus kita kawal betul, kita kawal supaya nanti ini menjadi umur yang kedua setelah kita mati nanti. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian step berikutnya setelah kita harus berpegang pada usul tarbiyah Islam yang berupa i'tiqadiyah terkait dengan masalah ta'abbudiyah, ini cuma harus selesai semuanya ya. Maka kita harus apa? Dalam lembaga pendidikan ini, sekali lagi ini juga ala sabili tadzkir ya. Kita harus ingat ada sebuah fenomena yang direkam oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Ini saya yakin bukan suatu hal yang asing bagi para ustadz-ustadz sekalian. Di zaman beliau sudah menangkap sebuah fenomena yang memprihatinkan. Saya kutip sedikit ya. Kala Imam Az-Zarnuji rahimahullah, فَلَمَّا رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ طُلَابِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا يَجِدُّونَ وَإِلَى الْعِلْمِ لَا يَصِلُونَ وَمِنْ مَنَافِعِ وَالثَّمَرَةِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالنَّشْرِ يُحْرَمُونَ لِمَا أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا الطَّرِيقَ وَتَرَكُوا الشَّرَائِطَ وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَلَّ وَلَا يَنَالُ الْمَقْصُودَ قَلَّ أَوْ جَلَّ. Alhamdulillah sudah tahu semuanya kan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Sudah tahu belum? Tahu sudah semuanya ya. Baik. Beliau mengatakan ra'aitu katsiran min tulabil ilm. Aku melihat betapa banyaknya para tulabul ilm hari ini di zaman beliau. Di mana beliau masih banyak para ulama-ulama ahdzaq. Ya. Beliau mengatakan mendapatkan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Aku dapati banyak tulabul ilmi, mereka bercapek-capek, berlelah-lelah harian, namun dia tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Yajidun wa ilal ilm la yasilun. Sudah capek-capek, tapi nggak mendapatkan ilmu. Ya, al ilmu fi sutur, la fi sudur. Itu yang terjadi. Ya, di zaman beliau sudah merekam ini, sudah menangkap fenomena yang buruk ini, memprihatinkan. Ditambah lagi, wa min manafi'ihi wa thamarati wa hiya al-'amalu bihi wan nashr yuhramun. Dapatkan ilmu enggak? Apalagi mendapatkan faedah manfaatnya dan buahnya, manisnya, yaitu berupa al-'amal bihi wa an-nashr. Mengamalkannya dan menyebarkannya. Itu manfaat ilmu itu harus diamalkan. Kita nggak akan pernah merasakan ilmu tanpa mengamalkan. Itu apa meneh gitu loh. Ilmunya nggak dapat, apa meneh buahnya nggak dapat. Yuhramun, mereka nggak dapat. Disebabkan annahum akhta'ut thariq. Mereka salah dalam mengambil jalan. Wa tarku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat sebab-sebab menggapai ilmu itu sendiri. Maka beliau mengatakan menunjukkan perkataan para wa kullu man akhta'at thariq dhalla. Setiap orang yang salah jalan dia akan sesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla. Dan dia tidak akan pernah mendapatkan tujuannya itu, sedikitnya aja juga dia dapat, apalagi yang banyak. That's heaven. Itu yang terjadi. Maka lahirlah kitab Ta'lim Muta'alim ini, Bapak Ibu sekalian. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, maka sebagai lembaga pendidikan, kita harus fokus pada pengaturan manajerial di rukun thalabul ilmi. Rukun thalabul ilmi ada berapa? 6 ya. Al-muallim, wal-muta'allim, wal-kutub, wal-manhajiyah, wal-bi'ah. Satu lagi apa? 5 aja deh. Saya ulangi. Rukun amaliyah ta'lim, al-muallim, wal-muta'allim, wal-kutub, wal-manhajiyah, wal-bi'ah. Kita sebagai lembaga pendidikan ini harus fokus di 5 rukun ini. Al-muallim, wal-muta'allim, wal-kutub, wal-manhajiyah, wal-bi'ah. Al-muallim, maka bagaimana sebuah lembaga pendidikan senantiasa mengupgrade muallim. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, la yakun aliman hatta yata'allam. Orang itu belum dikatakan alim sampai dia terus belajar. Kalau dia berhenti, merasa berhenti,
laisa aliman. Dia bukan. Wala yakunu aliman hatta ya'mal bima 'alima. Dan dia bukan dikatakan seorang alim sampai dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Dan ini ditempatkan oleh para ulama di nomor 1, al-mu'allim. Ini menjadikan sebuah pesan penting bagi kita yang terlibat dalam dunia pendidikan, bahwa kunci utama keberhasilan pendidikan itu pada mu'allim. Baik buruknya lembaga pendidikan itu pada mu'allim dan mu'allimah. Tidak bisa dipungkiri hal ini. Kalau ini buruk, ya sudah buruk. Karena mereka yang menjadi contoh. Ya, faqidu syai' la yu'ti syai'an. Orang yang nggak punya ilmu ya nggak mungkin akan menyampaikan ilmu. Oleh sebab itu ini perhatian penting terhadap para guru. Para guru ada jadwal untuk mudarasah. Para guru ada jadwal untuk murojaah. Para guru ada jelas kualifikasi yang jelas. Di sini kualifikasinya jelas semua ya. Minimal hafalan Al-Quran 10 juz minimal. Ya. 10 juz semuanya ya. Atau bahkan 30 juz di sini. Alhamdulillah. 30 juz. Kalau di tempat lain 3 juz. Juz amma, juz akhir, juz 30. Di tempat lain. Kalau di sini betul-betul 30 juz. Ya. Saya tadi datang, masuk, ada tulisan besar, selamat datang di SDT. Disinilah lahirlah para penghafal Quran. Was, Allahu Akbar. Takbir. Gitu, nggih. Semangat. Ya. Memang harus gitu. Guru itu yang menjadi penggerak, guru itu yang menjadi motivator. Maka kuncinya di sini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dan ini ada Pak pengurus yayasan juga, ya. Guru betul-betul harus dimuliakan supaya ini menjadi kunci utama. Yayasan betul-betul harus fokus pada penguatan guru. Jangan masalah gedungnya saja, bangun ini, bangun itu, bangun itu. Itu aksesoris. Yang substansial adalah guru. Ini fundamental. Kalau nggak ada program agenda pembangunan guru, fantadrisa. Betul, fantadrisa. Dengan sendirinya. Makanya yang sifatnya substansial ini sebagai obat ataupun solusi dari adanya gelombang pragmatisme dalam pendidikan tadi. Dan ini akan tetap langgeng Bapak Ibu sekalian. Coba Lirboyo sudah berapa abad? Sidogiri umurnya sudah 2 abad. Apalagi pondok pesantren yang sudah berabad-abad. Ya, Tebu Ireng sudah 3 abad. Apa di balik itu semuanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah masalah mu'allim. Lembaga pendidikan itu dicari mergo apa nih loh? Emang mergo soto nih? Waduh kok soto? Alamat ya. Kode. Mas soto nih siap, mas panas kok nggak adem kok. Nggih, dipercepat lagi. Hah? Selamat. Mesti panas. Turun di panas gimana? Nah, sing dicari itu apa toh? Ilmunya. Mereka berbondong-bondong, Masya Allah muridnya. Tebu Ireng pernah nggak? Tebu Ireng dengar flyer internet itu apa? Penerimaan santri baru itu hanya sekedar formalitas saja. Wih tanpa nganggo kuwi, terus digoleki. Mergo apa? Ilmune. Sing nggo ilmune sinten? Mu'allim, ustadz-ustadzahnya. Wis ngaji karo Pak Kiai nggon Tebu Ireng. Hafal Quran, hafal Alfiyah, wong e soleh-solehah. Ya, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Wah, masyaallah. Bahkan sampai pada wis golek judo karo digolekke Pak Kiai ini karo Bunyai. Gitu. Itu. Jadi kita nggak usah pikir-pikir permak-permak wis promosi sing apik sing diskon gelombang pertama 50%, gitu. Nggak perlu. Kita punya kekuatan modal utama di guru. Dicari, nggak usah pakai promosi, dicari. Wallah, saya pernah mendapatkan sebuah dan ini masuk ya dalam pengalaman pribadi ya, para ulama ya di Mauritania. Ya. Mereka itu pernah ada salah seorang thalibul ilmi dari Eropa datang
ke Mauritania, Eropa, Inggris ke Mauritania, itu jaraknya berapa sentimeter? Kalau di peta cuma berapa sentimeter? Mauritania dari UK. Subhanallah, 20-an. Dan di situ ada kabilah Shanaqitah, Shinkit. La kahruba wala hatib wala, masya Allah, nggak ada lagi di situ peradaban ataupun alat-alat canggih. Listrik aja nggak ada. Mobil, yakni madudul asabi, yani harus berjalan kaki sampai nemuin syekhnya itu. Ajib. Begitu dia bawa HP, GSM, geser sedikit menghilang sinyalnya. GSM, wis nggak ada sinyal lagi. Udah. Masuk kayak di peradaban Al-Budai ya, zaman dahulu. Wallah. Dan itu yang terjadi. Namun apa yang terjadi? Masya Allah. Itu tanpa ada itu. Begitu dia datang, muridnya banyak. Dan itu bisa dilihat di YouTube itu sekarang, Asy-Syanaqithah. Jadi markas-markas ilmu di kabilah Shinkit. Masya Allah. Mereka nggak usah ada promosi-promosi diskon 50%, gelombang pertama, gelombang kedua, diskon 25%, gelombang ketiga, bayarnya penuh, gitu ya, nggak perlu. Mereka didatang gitu. Dan itulah tabiat ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dan ini yang harus kita angkat, Bapak Ibu sekalian. Dan kembali lagi pada buruknya pragmatisme tadi, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah terjebak dalam pragmatisme, maka lembaga pendidikan yang ngatur bukan guru, namun siapa? Pemodal. Betul atau tidak? Itu yang terjadi keburukannya. Aku semua bayar sekolahku, jadi seakan-akan transaksional. Aku bayar di sini SPP ini 1 juta misalnya. Aku bayar saya yuto. Pian aku langsung metu-metu sekolah-sekolah itu jadi soleh. Hafid 30 juz soleh, semua wis. Wah. Jadi kau yang dandake katok kayak lho. Dandake kelambi. Kau kudu HP. Lah, ilang pendidikan kok dipahami sekedil itu. Wal iyadzubillah. Itulah pragmatisme hari ini. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada sedikit iqab, sanksi dari guru, ting, disentil aja, wah langsung gurunya dipidanakan hari ini. Betul atau tidak? Dipidanakan. Masuk penjara hari ini, hati-hati. Sehingga kita tersandra oleh, waduh. Ya toh? Lembaga pendidikan nggak merdeka untuk bagaimana mendidik anak ini. Saatnya dorob, ya dorob. Tapi ghair mubarrih, ya kan? Pukulan yang tidak boleh melukai, menyakitkan. Itu tidak boleh. Tapi kalau memang harus disentil, ya disentil. Ya. Kalau memang harus diingatkan, diingatkan. Dulu kan kita masih ingat zaman 80-an ke bawah, generasi milenial 80-an, 70-an. Ini rata-rata milenial ke atas ya. Zilenial juga ada, alfa juga ada. Tapi kalau mungkin yang generasi 70 ke bawah pun juga lebih merasakan lagi. Mesti guru itu mesti beton apa niku ngaston apa? Tongkat. Pecut malahan. Wah, itu sadis lagi tuh. A'udzubillah. Salah le. Zalmu itu torful lisannya kurang. Wah. Ya kan? Nah, pakai matan Jazariyah itu, wah itu gitu. Zal, zu, diulangi betul, ya kan? Dulu itu struggle-nya luar biasa. Sekarang anak sekarang wah strawberry banget, unyu-unyu banget. Lagian wah nangis. Ngerti sate jenggoken ini wis. Itu yang terjadi. Nah, kembali ke dalam poin ini, maka al-mu'allim, bahwa poin pertama untuk kita maju, tidak ada cara lain memajukan guru-guru kita. Yang belum S1 di S1-kan. Yang belum S2 di S2-kan. Yang belum S3 di S3-kan. Khususnya semuanya profesor. Kan gitu. Ya, hari ini aja untuk strata pendidikan kompetensi TK aja harus S1. Gitu apa gitu? TK. Nah, ini SD, ini SMP. Apa? Ada pondok pesantren. Ini nggak bisa. Ya. Hanya sekedar lulusan pondok saja, kapasitas kompetensinya masih kurang. Karena ilmu terus berkembang, tantangan terus bertambah. Maka kembali lagi pada asolah ini tadi, ilmu, al-muallim, pengembangan ilmu alim. Dan tentu saja tidak mesti harus dalam bentuk formal. Non formal ini juga tidak kalah pentingnya. Yuk ngaji deres kitab Sahih Bukhari khatam. Nanti napa mboten?
Nanti apa dereng? Kudu dijadwalke. Ayo ngaji tafsir, ya tafsir Jalalain yang paling tipis. Paling tipis. Daripada Ibnu Katsir, apalagi dari Ibnu Taimiyah, ya udah mulai dari yang paling tipis dulu aja. Yuk kabeh ustaz-ustazah deres ngaji Sahih Bukhari ngantek hatam. Maca sik wae mboten napa-napa. Qiraah syariah, sardan. Lanfulan anak fulan itu beda rasanya. Gitu? Ngerti hati. Yuk maca Al-Qur'an. Tadarusan sak maknane. Itu penting. Jadi jangan dipahami hanya sekedar kompetensi strata pendidikan formal saja, namun yang non formal, dan ini yang paling menentukan menurut saya hari ini. Kapabilitas guru pengajar ilmu din ulum syar'i bahasa Arab yuraiso wah itu anu banget, qualifier-nya nggak bisa. Ada dia menjadi kunci untuk masuk ke Al-Quran, hadis Nabi SAW, aqwal ulama dan seterusnya. Nah, jadi pengembangan upgrading mu'alim ini nggak bisa tidak harus ada dan tidak ditaruh lagi. Ngaten nggih, Pak pengurus yayasan ini. Dan dia harus jadi porsi utama, prioritas. Sebelum bangun bangunan itu bangun gurunya dulu. Dengan sendirinya nanti insya Allah Nurul Iman 2 abad, 3 abad akan establish. Sustainable, establish. Itu betul-betul jadi umur kedua bagi kita. Bagus sekali. Ya. Kemudian perhatikan yang rukun kedua, muta'allim. Nah ini Bapak Ibu sekalian, muta'allim. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita betul-betul terkuras perhatian di masalah ini. Seperti tadi ya, orang mungkin setiap orang bisa ngajar, namun tidak setiap orang bisa jadi guru. Betul atau tidak? Hari ini dengan mudahnya orang gampang wae. Kok aku profesi latar belakang apapun aku bisa jadi guru karo anakku. Ternyata nggak bisa. Wong ki iso ngajar ning belum tentu iso dadi guru. Falsafat Jawa mengajarkan guru niku digugu lan ditiru, orang nggur ajar ketok. Nek gor ngajar ketok aku wis padha karo terus nggak bisa ditiru. Wah, ora iso digugu omongane iki. Naudzubillah, jangan sampai hanya sekedar gedang awo pakel ngomong gampang lakoni angel. Le salat, le ngaji gampang, gor ngajari ngono wae salat le ngaji. Nah, tapi untuk digugulan ditiru jadi uswah itu enggak gampang. Oleh sebab itu ini penting ketika kita mengajar kepada santri Bapak Ibu sekalian jemaah, kita tuh sedang mengajarkan kepada mereka tuh yang kita ajak komunikasinya itu apa? Jasadnya atau ruhnya? Oh, rohnya itu. Maka perhatikan betapa para ulama itu kalau ngajar sampai sekarang tulisan-tulisan itu ketika kita membaca tuh jelek gitu nggih. Kita merasakan ya. Ini kayak perkataan Imam Az-Zarnuji. Karena apa? Sesuatu ditulis dari hati akan sampai ke hati. Memang betul. Nulisnya itu dengan hati. Atas dasar keprihatinan, jangan sampai generasi sesudahku nanti tersesat. Maka beliau tuliskan tadi perkataan tadi. Maka terkait dengan muta'alim ini juga harus sama. Kita perlakukan mereka itu bukan diperlakukan seperti barang manufaktur tadi. Itu yang penting karena sertifikasi biar kita dapat akreditasi A, yole, sinau matematika kabeh wis iki jawabannya iki yole. Itu yang terjadi kan? Eptanas nilainya, sekarang nggak ada Eptanas ya. Dulu jadul banget ya. Sekarang nilainya rapotnya tinggi-tinggi semua ya. Karena apa dikai jawaban karo gurune. Nggih napa nggih? LKS gitu, yang penting bijine apik 10 kabeh, A kabeh. Maka ketika datang visitor, datang asesor, kemudian melihat, APKB, akreditasi A, nek wes A, saya mau buat jualan, marketing. Ini loh SD kami, akreditasi A. Gini apa nggih? Tujuannya tadi pragmatis, terjebak dalam pragmatisme. Sehingga apa? Kalau santri, murid diberlakukan seperti itu, tidak ubahnya dia seperti sebuah barang mesin. Mereka keluar dari pondok, keluar dari lembaga pendidikan, tak ubahnya sama seperti sebuah seonggok
badan, seonggok barang yang nggak ada ruhnya. Mautun indal hayah, kematian di saat hidup. Paradoks ya, tapi itu kenyataannya. Dia mati di saat hidup. Rohnya mati, Bapak Ibu sekalian. Rohnya mati. Apalagi maka ini harus diperhatikan. Maka yang pertama kali aulawiyatnya ketika kita mengajarkan santri itu diajarkan dulu apa? Adab. Itulah yang diajarkan oleh para ulama. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka beliau sampaikan apa? Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau katakan adibuhum wa'allimuhum. Adibuhum wa'allimuhum. Ajarkanlah adab kepada anak-anakmu dan ajarkanlah ilmu kepada anak. Maka karena tidak ada cara lain untuk menjaga mereka dari api neraka kecuali dengan ini. Adibuhum wa'allimuhum. Bukan hanya, ayo nak, panggilan Allah, sholat. Ayo sholat, sholat, sholat. Dia sholat nggak sih? Akan sholat. Tapi yang sholatnya rohnya ikut atau tidak? Malah yang ada gedem-gedem ngaruh Ustaz Teo hati ya. Kumko tua stop. Astagfirullahaladzim. Dunganis elek-elek kabeh. Pak jenggot ya, senau bilang tadi. Beda, nah panggilan Allah nah. Yang kita ajak itu hatinya, bukan raganya. Maka adab itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan adab tidak pernah para ulama itu mengajarkan adab secara teoritis normatif. Tata cara makan tangan kanan, baca bismillah. No. Perhatikan para ulama mengambil sebuah kisah menarik dari hadis Nabi SAW terkait dengan Abdullah bin Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala. Kuntu 'inda ma'dubati ma'a Rasulullah SAW. Aku pernah satu jamuan bersama Nabi SAW. Ya, aku duduk di samping Nabi SAW. Ya, saat itu Nabi SAW sudah menikahi Ummu Salamah, ya kan? Setelah meninggalnya. Maka Umar, putra dari Abu Salamah itu duduk sama. Bahasa hadisnya tatishu yadi baina al-at'imah. Dan tanganku itu ngambil makanan yang ada di depan. Jenenge bocah gitu. Wah, ini soto, soto meneh. Kok mau soto terus lagi? Terobsesi. Apa toh? Bakso apa soto niki? Oh, bakso. Wah, salah. Malah diingatkan, berarti memang udah siap baksonya. Oh, lagi dipanasi. Oh, jujur lagi sapinya lagi dibelah gitu kan repot. Kananya ditatishu baina. Maka tanganku itu berterbangan di antara makanan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada ya gulam, kul biyamin. Makanlah dengan tanganmu. Wa kul mimma yalik. Sebelumnya itu samillah. Ya gulam, samillah. Baca dulu nama Allah. Wa kul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa yang dekat darimu. Fama zalat tilka ta'matan min 'indi. Maka saat itulah aku akan menjadikan itu menjadi adat kebiasaanku dalam makan. Langsung melihat Nabi SAW. Jadi adab itu diajarkan dengan keteladanan. Hanya ada satu, keteladanan. Kapan ini keteladanannya yang didapatkan? Kalau bukan dari bersamaan muasyarah dengan guru. Itu yang menjadi penting. Ya. Kita percepat. Ya, setelah adab baru ilmu, baru kita ajarkan ilmu mereka. Ya. Dan ini sifatnya simultan, ya, enggak secara gradual, enggak, tapi secara simultan. Kita percepat terkait dengan yang ketiga, lembaga pendidikan harus memperhatikan soal yang ketiga, al-kutub. Ini penting, al-kutub. Ya. Pemilihan buku-buku. Nah, ini penting. Ya, kita harus mengawali
Wah, ini mambu gule gitu lagi. Mau bakso, soto, saya gule. Tengkleng malan. Wah, tengkleng. Sabar. Ini kode suruh dipercepat. Oke. Al-Kutub. Ya. Yang ketiga terkait dengan pemilihan kitab. Ya. Ini penting sekali. Kitab ini sesuatu yang wajib dimiliki oleh para guru dan para santri, para murid. Hari ini bocah kon tuku buku karo kon tuku sepatu rego sak yuta luwih gampang pundi? Sepatu sak yuta. HP 3 juta, 4 juta itu anak-anak sekarang tuh bilang, wah murah kuwi. Iso nggo TikToker, iso nggo YouTuber, iso gitu. Giliran buku 200.000 lah larange gitu ya. Nggih napa nggih? Jangan kok santri ustaz itu kadang yang ngono. Wah kok ya buku larang to ya. Nah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Wah, aroma tengklengnya semakin menusuk saudara. Kita percepat. Jadi kitab ini harus kita ajarkan adabnya mereka. Satu contoh bagaimana perhatian, ihtimam para pendahulu kita dan mereka menjadi sampai pada puncak keemasan umat Islam itu kenapa? Ta'zim sama ilmu. Di antara bentuk ta'zim sama ilmu itu ada ta'zim dengan kutub al-ilmiyah. Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau menjual rumah demi mencari satu kitab. Sementara kita jual kitab demi dapat kita lo kali. Oh, saya ding. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Ya. Baik, kita percepat. Sehingga kitab ini suatu hal yang lazim dalam pendidikan. Harus ada kitabnya. Murid harus kita ajarkan untuk budaya objektif, budaya literasi. Jangan sampai murid itu nyagerke itu apa? Ngandalke, jagake. Karo guru nih, Ustaz. Itu faroson artinya apa Ustaz ya? Kuda. Oh ya, faroson. Ustaz, kursion apa Ustaz? Kursi. Ustaz, maktabun apa Ustaz? Meja. Termanjakan gitu. Tapi hasilnya anak-anak kita akan instan. Dan dia nggak punya jiwa struggle. Pengennya cepat. Mari mulai sekarang kita rubah, ya. Ustaz, maktabun apa? Apa sayang? Maktabun. Iya Ustaz. Ta'al ya bunay ta'al. Kita ambil itu mu'jam. Yalla ya bunay ta'al. maktabun. Baik. Asal kalimat minin al-kaf kataba. Baik, al-katab. Nah, kan belajar sorof juga. Oh, katab. Yalla. Kataba. Aywa kataba. Menulis. Nanti istiqoknya apa nih? Ada tambahnya, mazidnya. Mim, kaf, ta, ba. Ini apa? Mejo. Anak terbiasa untuk dia tuh meraih dengan struggle, nggak instan. Ya, oke, kita percepat. Masih banyak contoh cuma kita percepat. Tengkleng semakin dekat saudara. Yang ke-10. Keberapa nih? 4, alhamdulillah. Dekat saja nih. Berarti masih aware ya, masih connect. Ya, baik. Kita percepat. Kecepatan kita nambah 100 km per jam. Meleng dikit, ngantuk dikit, fatal. Oke. Yang keempat, dan ini juga tidak kalah penting, al-manhajiyah. Ya. Manhaj. Dirasi ini penting. Kuatnya suatu lembaga pendidikan diantaranya setelah guru, maka yang kedua ini, manhajiyahnya ini, kurikulumnya ini, harus dilihat. Ya. Maka di sini ada qawaid, ada kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh di antara yang paling harus diperhatikan dalam masjid manja al-aulawiyah, prioritas. Ilmu apa yang harus diajarkan terlebih dahulu, prioritas. Kemudian yang kaidah yang kedua ini sifatnya umum aja nggih. Istilahnya reminder saja, murajah. At-tadarruj. Bertahap, gradual. Ya, jangan sampai baru kemarin sore rung iso basar nanti itu langsung jarh wa ta'dil. Ya salam. Lagi kemarin tobat hijrah ngaji langsung jarh wa ta'dil. Yang terjadi sekarang ini ya kan. Terus langsung baru ngaji, wah, Ustadz itu bukan salaf. Wais. Ngajinya langsung jarh wa ta'dil Mas Ray. Ya, repot ini kalau nggak tadarruj akhirnya gitu. Ya. Maka dua hal ini penting. Ini kita ringkas saja. Al-aulad wa tadarruj. Oke, ini sudah ada kode. Jazakumullah khairan. Sebentar lagi mau selesai, Ustaz.
Allah yarda. Dan yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian, yang tadi yang keempat al-majiyah, yang kelima adalah al-bi'ah. Nah ini penting. Membangun lingkungan, milieu. Ya. Jangan sampai kita pengen, yuk anak kita soleh-solehan, namun disediakan HP, bebas, rapopo. We ngaji karo nonton YouTube joget-joget, masuk atau tidak kira-kira? Ya nggak bisa. Maka membangun lingkungan ini penting. Lingkungannya juga harus juga. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah Bapak Ibu guru semuanya dan para pengurus pendidikan yang kami muliakan. Yaitulah 3 poin yang menjadi pengingat bagi diri kami sendiri dan juga ustadz-ustadz sekalian. Ya. Pelaku, penggiat lembaga pendidikan supaya kita jangan sampai lepas ya ataupun hilang arah ya. Harus ada rasa syukur, alhamdulillah Allah hadirkan saya dalam lembaga pendidikan Nurul Iman, alhamdulillah disyukuri meskipun gajinya 2M, matur nuwun Mas, matur nuwun Mbak, gitu toh. Itu gaji yang paling tinggi itu jazakumullah khairan, gitu. Alhamdulillah, JT napa? Oh, jazakumullah khairan tat, waduh JT dapat baru nih, vocab baru nih. Itu harus disyukuri. Yang kedua itu tadi antisipasi, waspadai pragmatisme. Jangan sampai terjebak dalam pragmatisme. Kita harus idealisme. Kita harus objektif, kita harus rasional. Ini lembaga pendidikan yang kita ajak kemana? Mardotillah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah yang saya sampaikan tadi adalah agar kita lebih fokus untuk usul at-tarbiyah. Kita harus kembali al-asalah tadi, kembali pada asal dari tarbiyah Islam itu. I'tiqadiyah, ta'budiyah, lalu kemudian rinciannya seperti tadi, kita fokus di 5 rukun tadi. Al-muallim, wal-muta'allim, wal-kutub, wal-manhajiyah, wal-bi'ah. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon untuk memilih doa sekali. Oh, gitu. Allahumma sholli ala. Ada sesepuh di sini lebih afdal sesepuh ya. Baik. Mohon izin Bapak, Ibu, sesepuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا عبادك وابناء عبادك وابناء إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم يا خير الناصرين ويا خير الحافظين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة فلسطين اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم يا الجبار ويا قهار ويا متكبر ويا ذا القوة المتين اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر يا ذا القوة المتين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا